Ketika kita mengalami hidup susah, mengalami kesulitan, mengalami tekanan, mengalami masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Biar pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menghadapi semua gelombang hidup, masalah hidup di dalam kehidupan kita, kita menghadapi masalah tantangan yang begitu berat dalam hidup kita, kesulitan apapun, beban apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, persoalan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, sekalipun goncangan datang menghantam kehidupan kita, sekalipun persoalan hidup datang tiada henti-hentinya, tiada habis-habisnya, masalah itu datang terus bertubi-tubi menghantam kehidupan kita. Biar pada siang hari ini kita boleh diingatkan firman Tuhan, kita boleh dikuatkan firman Tuhan, kita boleh dapat kekuatan, dapat penghiburan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita mendapat jalan keluarnya, ada pertolongan dari Tuhan pada siang hari ini. Ketika saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian menghadapi masalah, tantangan hidup, sekalipun tekanan apapun, goncangan apapun, sekalipun menghadapi kesulitan ekonomi, sekalipun badai datang menerpa, menghantam kehidupan kita bertubi-tubi, tiada habis-habisnya masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari. Biar pada siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kita pada siang hari ini, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, jangan lari kepada manusia, lari kepada Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia ayat 17. Kitab Yeremia 17 ayat 5, 6 dan 7. Sini dikatakan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di sini kan dikatakan ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, bahkan hatinya jauh daripada Allah. Jauh hati kita kepada Allah. Di sini katakan firman Tuhan pada siang hari ini, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan manusia, bahkan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kepintaran kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Pakai otak kita, logika kita secara rasio yang tidak masuk akal. Karena apa yang bagi manusia tidak mungkin dalam keadaan situasi kondisi saat ini, boleh dikatakan ekonomi kita semakin sulit, semakin parah. Keadaan semakin sulit, ekonomi makin susah. Boleh dikatakan pencarian makin lama makin susah, makin sulit ekonomi pencarian dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam kehidupan kita pada siang hari ini, terkutuklah manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia di dalam kehidupan kita pada siang hari ini. Terkutuklah. Bahkan dikatakan firman Tuhan, bahkan yang mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita,
kepintaran kita, cara logika, cara otak manusia terkutuk. Firman Tuhan mengatakan bahkan hati kita juga jauh daripada Tuhan. Itu dikatakan terkutuklah hidup kita semuanya itu. Puji Tuhan. Di sini dikatakan dalam kitab Yeremia, kita Yeremia 17 ayat 6 dikatakan. Mari kita baca kitab Yeremia. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 6 mengatakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 mengatakan demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang bersandar sama Tuhan, yang berharap sama Tuhan, hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Diberkatilah. Sebab apa yang bagi manusia tidak mungkin, bagi dunia tidak mungkin. Dalam situasi kondisi ekonomi ini, semakin hari semakin sulit ekonomi ini. Bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Sebab yang tidak ada menjadi ada. Allah telah ciptakan segala sesuatunya. Kan Allah sudah menyediakan berkat buat hidup kita pada siang hari ini. Firman Tuhan mengatakan, ayat 8 mengatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Orang selama hidupnya berharap sama Tuhan, bersandar sama Tuhan, mengandalkan Tuhan hidupnya. Andalkan Tuhan dalam hidup kita selama kita masih hidup di dunia ini. Maka engkau akan diberkatilah hidupmu. Biar pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lari kepada manusia, lari kepada Tuhan. Karena dalam kitab Markus 9 ayat 23 kita baca, kitab Markus 9 ya, kalau nggak salah. Kitab Markus 9 ayat 23. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita baca. Nah, Markus 9 ayat 23 mengatakan demikian. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bagi Tuhan nothing impossible. Bagi manusia tak mungkin, tidak mungkin. Bagi manusia mustahil. Karena manusia berpikir pakai otak, logika, pakai rasio. Justru Tuhan bekerja di luar jangkauan akal sehat kita. Tuhan bekerja di akal, otak, logika kita yang tidak masuk akal. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan bagi orang percaya sungguh-sungguh sepenuhnya dalam kehidupan segenap hatinya dalam hidupnya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita buka Lukas 1 ya, Lukas 1 ayat 1 dan 7. Mari kita buka. Kita Lukas 1 ayat 7. Lukas 1 ayat 7 mengatakan, ya, dikatakan di sini mengatakan. Lukas 1 ayat 37, maaf. Lukas 1 ayat 37. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Lukas 1 ayat 37. Bunyi demikian firman Tuhan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Puji Tuhan. Maaf saudara, saya salah lihat ayatnya ya. Maaf. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Iya. Saya lihat Lukas 1, maaf Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya lihat ayatnya. Saya salah baca. Ayat 37. Haleluya. Nah, sini katakan firman Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada mustahil bagi orang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, pada siang hari ini, walaupun kita menghadapi masalah, tantangan hidup, goncangan, tekanan secara ekonomi, secara finansial, atau segala problem apapun yang kita hadapi juga pada saat ini dalam kehidupan kita, masalah, problema apapun, sekalipun badai datang menerpa, menghantam setiap kehidupan kita pada siang hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita. Mari kita buka ayat. Puji Tuhan. Kita buka ayat Roma. Kita buka dulu 1 Tesalonika 5 ayat 18 dulu, bentar. 1 Tesalonika 5, hali puji Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Puji Tuhan, haleluya. Di sini mengatakan, ketika menghadapi masalah dalam kehidupan kita, tantangan hidup, goncangan, tekanan, segala persoalan hidup apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita pada saat ini, sekalipun persoalan ekonomi, secara finansial, atau beban apakah, problem apakah yang kita hadapi pada siang hari ini, sekalipun gelombang datang menghantam bertubi-tubi di atas persoalan hidup kita, apapun terjadi, firman mengatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita sekalian. Kalau kita semakin banyak mengucap syukur, hati Tuhan merasa disenangkan, dihiburkan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita semakin banyak mengucap syukur, itu adalah mengucap syukur itu adalah level yang sangat tertinggi di hadapan Allah. Mengucap syukur itu adalah level yang sangat tertinggi di mata Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita semakin banyak mengucap syukur, Tuhan membuka jalan bagi kehidupan kita. Kita semakin banyak mengucap syukur, Tuhan memberkati hidup kita. Kita semakin banyak mengucap syukur, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Puji Tuhan. Kita semakin banyak mengucap syukur, kita menarik hadirat Tuhan, kita mengundang Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam Roma 1 ayat 17. Puji Tuhan. Roma 1 ayat 17, ya. Kita buka Roma 1 ayat 17. Sini katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, amin, haleluya. Biar saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup harus punya iman. Dan punya iman kepada Allah, pada Tuhan, pada siang hari ini. Karena firman Tuhan mengatakan, Roma 1 ayat 17, di sini dikatakan, puji Tuhan, kita harus punya iman. Pada siang hari ini kita harus punya iman yang besar, iman yang hidup, iman yang kuat, iman yang kokoh. Bukan iman mati, bukan iman nina bobo, bukan iman yang pasif, tapi iman yang aktif, yang menyala-nyala, menggebu-gebu dalam kehidupan kita pada siang hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, firman Tuhan. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pendeta hamba Tuhan lagi khotbah, saudara
percaya dalam kehidupan seluruh segenap hati saudara pada siang hari ini. Itu terjadi iman, kita punya iman yang luar biasa sama Tuhan. Kita punya iman kepada Tuhan pada siang hari ini. Nah, iman itu timbul dari pendengaran firman Allah, firman Kristus. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita buka lagi Ibrani 11 ayat, puji Tuhan. Ibrani 11, puji Tuhan. Kita buka di dalam ayat 16. Maaf. Puji Tuhan. Ibrani 6. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Puji Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Dengarlah firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin. Tetapi itu tanpa iman tidak mungkin orang hidupnya berkenan kepada Allah. Kalau ketika saudara hidup tidak punya iman kepada Tuhan, saudara tidak berkenan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Sekalipun di hadapan Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara harus punya iman kepada Tuhan. Dengan kehidupan saudara dan segenap jiwa, dan segenap hati dan segenap hidup saudara, dan segenap hati dan hidup saudara, dan seluruh kehidupan saudara, percaya sungguh dengan segenap hati saudara dan seluruh kehidupan saudara semuanya. Pada siang hari ini, percaya sama Tuhan, saudara akan diberkati pada siang hari ini oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Biar firman Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi satu jawaban dalam kehidupan saudara kepada saudara Bapak Ibu pada siang hari ini. Biar firman Tuhan boleh menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan boleh menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan yang memberikan penghiburan pada kita. Biar firman Tuhan yang memberikan kita kemampuan dalam kehidupan kita untuk bisa menghadapi kehidupan ini. Bahwa Tuhan sanggup, Dia masih sanggup bisa memelihara kehidupan saudara dan memberkati saudara pada siang hari ini. Puji Tuhan. Ingat, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Nothing impossible. Puji Tuhan. Haleluya. Biar firman Tuhan ini siang hari ini boleh menjadi suatu pegangan dalam kehidupan saudara, Bapak dan Ibu. Menjadi satu penghiburan dan kekuatan dan kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang kami sembah pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, lalu hamba sudah menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu, sabda-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biar setiap kata perkataan yang keluar mulut hamba-Mu Tuhan, itu boleh menjadi penghiburan, menjadi kekuatan Tuhan, menjadi berkat untuk orang yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan memberi kekuatan Tuhan Yesus, dan memberikan jalan keluar ya Tuhan Yesus ya, dan memberikan kemenangan di atas segala kemenangan Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang memberkati kehidupan kami pada siang hari ini bagi orang percaya. Terima kasih Bapa surgawi, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya.